Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 9. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas konsep perkembangan embrio. Sebelum belajar, marilah kita biasakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nanti pada saat penjelasan materi ini, ketika ada kedengaran suara bayi, suara mobil, motor, atau kucing kawin, tolong dimaklumi. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan proses perkembangan embrio. Proses perkembangan embrio dimulai setelah terjadinya fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sperma dengan inti ovum yang membentuk zigot. Sel zigot mulai membelah, membentuk morula, blastula, dan gastrula. Morula adalah tahapan pembelahan sel zigot yang telah membentuk struktur menyerupai bola bulat. Kemudian blastula adalah struktur yang berupa bola-bola tersebut telah membentuk rongga di dalamnya. Gastrula adalah merupakan struktur blastula yang mengalami pelipatan sehingga terbentuk seperti huruf C. Lapisan terluarnya disebut ektoderm, lapisan tengahnya mesoderm, dan lapisan paling dalam itu adalah endoderm. Selanjutnya akan terjadi proses pembentukan organ yang berkembang dari lapisan embrionik pada gastrula tadi. Nah, proses ini disebut organogenesis. Ini adalah gambaran proses pembelahan sel zigot dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, hingga terbentuk struktur morula dan gastrula. Minggu pertama proses fertilisasi terjadi. Sel sperma masuk ke dalam ovum. Setelah sel sperma masuk ke dalam ovum, maka sperma yang lain tidak bisa masuk. Minggu kedua, zigot membelah menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Minggu ketiga, terbentuk morula, blastula, dan embrio menempel pada rahim. Terbentuk lapisan embrio yang akan berkembang menjadi plasenta. Minggu keempat, jantung terbentuk dan mulai berfungsi. Struktur kepala, tulang punggung, kaki dan tangan juga mulai terbentuk. Kelima, tangan bayi dan kaki bayi, janin ya, bukan bayi, mulai tumbuh. Minggu keenam, kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Struktur dasar otak dan sistem saraf sudah terbentuk. Sistem pencernaan mulai terbentuk. Minggu ketujuh, minggu ke-8 jari-jari tangan sudah semakin jelas.
Minggu ke-9, jari kaki, jari tangan semakin sempurna, mulut, hidung, mata, dan telinga sudah ada. Minggu ke-10, kepala janin lebih besar daripada badannya. Jantung bekerja dengan sempurna. Sel tulang di sini untuk pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan. Minggu ke-11, tulang wajah mulai terbentuk. Minggu ke-12, terjadi proses pematangan berbagai organ yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, di sini tulang belakang yang awalnya tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Rambut mulai terbentuk pada minggu ke-17 dan jenis kelamin sudah mulai tampak. Minggu ke-20, janin mulai bisa mendengar dan memberi respon gerakan. Ya, minggu selanjutnya perkembangan janin semakin sempurna sampai minggu ke-36 atau 40 untuk siap dilahirkan. Setelah janin dilahirkan, secara lazim kita sebut bayi dan terus tumbuh berkembang dewasa hingga menjadi orang tua. Perhatikan lembar kerja siswa berikut. Kalian isi namanya, kelasnya, tanggalnya, dan mapelnya. Kemudian nomor 1, jelaskan dengan gambar perkembangan embrio fase morula. Jadi gambarkan morula itu seperti apa, kemudian jelaskan. Yang kedua, jelaskan dengan gambar perkembangan embrio fase blastula. Jadi struktur blastula itu seperti apa, kemudian kamu jelaskan. Yang ketiga, jelaskan dengan gambar perkembangan embrio fase gastrula. Nah, di sini juga kamu gambar, kemudian jelaskan pengertian gastrulanya. Yang keempat, apa yang terjadi pada perkembangan janin pada minggu keempatnya. Jadi pada minggu keempat itu sudah terbentuk apa gitu ya. Yang kelima, pada minggu keberapa sel tulang mulai terbentuk menggantikan tulang rawan. Nah, ini saya tuliskannya minggu keberapa. Pada yang keenam, pada minggu keberapa rambut mulai muncul dan jenis kelamin mulai nampak. Nah, silakan dituliskan nih minggu keberapa nih. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mulai dari materi sampai evaluasi ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.